Tempest di game yang pertama. Kamu orang Rusia. Panjang memang. Iya. Terus juga ngelihat lagi ya Fanny-nya sih sebenarnya selain Link. Emang bener-bener Assassin DNA Nolan-nya juga masih cukup outstanding performance. Yap. Tapi ya untuk sekarang di blue side akan dihuni oleh RRQ. Dan itu dia Assassin's DNA yang tidak akan diberikan. Yep, gak ada Fanny, gak ada Hayabusa juga. Ingat ada Matilda nih. Pegangan juga buat Idok dan Matilda Alpha menjadi salah satu monster di patch yang sekarang. Fast farming, enabler untuk tim fight dan mudah untuk bisa keluar dari tim fight yang sudah diciptakan juga. Next bandnya. Kalau melihat game yang pertama sih Edit ada ya, tapi Loyi. Rondel. Loyi Ronde. Iya, inget gak waktu ada diversion ngasih Fanny-nya ke belakang dan Oh iya, dia bener. potong. Itu kayaknya langsung jadi concern dan RRQ dengan ya mungkin komunikasi strategi yang mereka udah jalani, mereka gak segan-segan untuk langsung aja respect ban. Yap, ada Link sekarang. Diberikan nggak buat Linknya? Di first pick kah Linknya untuk Sujin? Atau mereka punya opsi yang lain? Harusnya itu Oh. dia Link. Karena Matilda yang jadi concern ya. Ya bukan Lung. Link ini. Bukan loh. Please. Boleh. Oke, Chip. Dengan Phobius juga Matilda membuka berarti Edith. Edit ada bener. Ya atau mau Alter Ego sebenarnya mirip-mirip sama tim Liquid yang suka banget main Hylos. Hylos Horse ya. Ya bisa di EXP, bisa di ROM juga Yep. soalnya. Dan ini masih ada Knowledge sih yang terbuka untuk pilihan ketiga ya bagi Alter Ego. Mereka bisa secure dulu hero-hero EXP yang tebel ya, untuk mengamankan hal tersebut. Dan Gatot Kaca Khalid. Adaptasi terbaru lagi nih dari Alter Ego. Khalid udah mulai bermunculan ya. Ya, di mana-mana. Sekarang. Dan ini dua-duanya ya, Khalid dengan Gatot sebenarnya combo. Jadi dua-duanya bisa langsung lompat ke depan, Raging Sandstorm, Avatar of Guardian, dan nutup jalan belakang pulang musuhnya. Ya. Dan ini sebetulnya dari Dinai buat Dairon juga nggak sih? Iya, Dairon kan sekalian juga. sekalian aja gitu loh. Selain mau combo, Ada Edit. Karena dengan dua hero ini otomatis akan ada dua kaplingan tanah Om. Di Land of Dawn itu Bundar udah ya. langsung mereka, Diklaim ya. iya mereka langsung klaim kan. Akhirnya aku ngeliat Arlot. Setelah di buff ya, ini jarang banget keluar, tapi powerful banget buat Arlot. Ya. No Idok mana atau Arlot. Dairon? Dairon. Dairon. Aku suka Dairon. Wah. harusnya Dairon. Ngeri kali kalau Lek Dairon ini. Ya. Ya kan sempat kan dia digarap dengan Roger. Ya, Pakai Arlot, selamat dia di belakang. selamat. Selamat kebalikin. Sebelum patch waktu itu ya, Mia? Ya, Sebelum. sebelum. Sesudah belum nih kelihatannya. Oke, let's see. Nolan ada kalau mau diambil sekarang. Fast farming, Assassin berhadapan dengan Assassin. Nolan. Nolan kah? Mhm. Atau mereka prefer buat mage yang lain sebelum ditutup? Yep. Iya. Mid lane yang mungkin ya Aurora masih open atau ya hero kenyamanannya dari Roundel juga kayak Iya. Valentina. Yep. Tapi Faramis terlebih dahulu. Mungkin ini juga yang menjadi satu hal yang disinkronkan untuk Roundel. Karena beberapa permainan ke belakang Roundel juga nggak begitu aktif, nggak begitu terlalu agresif. Yep. Dengan adanya Faramis kayak begini ya udah ini kan jatuhnya jauh lebih nge-cover lagi ya. Karena waktu itu sekali gua ngelihat dia sangat-sangat agresif pakai Aurora. Wah itu Aurora. agresif kemana-mana tuh S-nya tuh. Bang, S bang semua tuh. Jualan tadi ya. Jualan gitu. Nathan. Nathan. Tapi banyak banget. Kemarin bahkan Cloud juga masih dipakai loh dengan Skyler. Masih Ah, apalagi. udah gak usah purify sprint ya. Ya masalahnya kalau mengunci Skylar juga puyeng ya. Ya, Hero-nya banyak banget. banyak banget. Harit juga masih open. Tapi ada komen dari Casket nih. Kalau hero OP sedikit blue side lebih oke. Begitupun sebaliknya. Berarti kalau blue setnya menang, kan blue set first pick ya? Ya. Berarti hero OP lagi sedikit nih berarti nih. Iya. Oke. Dan Moskov ya, ini god lane yang udah mulai ditarget sih sekarang. Mhm. Gak ada Moskov. Ini Harit Harit kemungkinan bisa di ban juga. bisa ya di ban. Untuk keduanya masih ada chance juga. Tapi ya Alter Ego, mereka akan membuang langsung Haritnya. Ya aku pikir mereka bakal ambil di pick keempatnya mereka, tapi mungkin ngelihat dari Harit sekarang kan biasanya di lane udah langsung di pairing sama Lunox ya. Ya, tadi ini banyak loh. Kalau mau main sustain juga, kalau aku bisa bilang, Alice ini masih cukup kuat buat lawan si Gatot Kaca dengan Khalid.
Ya, kalau ngelawan ya. walaupun Alice dari Skylar masih belum optimal nih dari debutnya kemarin Iya. kan. Atau ini, Cecilion. Cecilion, scaling lagi berarti Scaling ya. lagi, banyak ya Scaling lagi. scalingnya ya. Iya. Banyak. Bahaya dong berarti. Anda ya, kalau ini mungkin dia tidak ngeband ke arah dari Cloud, Ais kan masih bisa juga Masih bisa. menggunakan satu hero tersebut. Cloud, Beatrix Deny juga. lagi gitu kan. Yap, Kari mungkin tapi ternyata Julian yang menjadi targetnya sekarang karena mempersempit opsi-opsi dari Nile. Oke, kasih Nolan ya ternyata ya. Nolan, kayaknya nggak masalah sih untuk Nolan dari RRQ ya. Mereka kayak udah tahu resikonya kan seperti apa. Oke. Dan caranya juga untuk bisa menghadapi Nolan itu sendiri. Oke, tapi pick keempat karena EXP atau Rom dan juga mid ini udah kelihatan jelas. Tinggal jungle dan gold lane-nya nih. Yap, mereka bisa buka gold dulu kalau memang mau rebutannya di gold. Atau mereka bisa merespon gold yang bakal dipilih Skylar, mereka bisa nyimpen goldnya. Yap, masih ada banyak sih sebenarnya Kari dan Bruno. Wow, Nyimpen jungle, Oke, Bruno. ingin sustain di lane ya. Bro? Sustain di lane, kuat juga buat targeting single hero ya. Iya. Seperti Link-nya kalau memang salah sasaran nantinya. Volley shot kan dengan stack tinggi sakit banget tuh. Kalian bakal maksa buat Tempest of Blade. Itu kalau itu ada bekasnya Om di badan Om, kayak memar bola gitu. Bundar napak ya. ya, napak Iya, ya. ada merek-mereknya sekali, Mikisi kalau nggak salah ada merek. Bukan dong. Makasih. Oke, tapi untuk dua yang akan langsung diambil oleh RRQ. Gold lane seperti apa nih untuk Skylar? Kayak Cloud agak cukup susah sih sekarang. Udah lawan. Dan tetap Cloud ternyata. Cloud, Ruby. Opsi Ruby- juga ada Ruby Ruby Idok Romer ya? ya, Ruby Idok. Wow, jungle seperti apa yang akan dibawa? Nolan kah? Atau mau main yang pasti-pasti aja untuk karena fighter? Fighter jungle, Bane, Alpha? Alpha. Ini kan Masih open. dengan damage area, dengan Revanamis kayak gini, kayak contoh Melissa, itu enak banget ya. Cuman kan masalahnya, kita tahu escape ability dari Melissa yang rada-rada sulit nih. Yap, dan kemarin kan sempat kalau nggak salah dibawakan juga Melissa kan. Iya. Dan kalah. Dan juga kayak ini udah banyak yang bisa ngincer backline sih Betul. sebenarnya Iya, dari ini tabrak belakang bullshit ya. Iya. Iya, itu Kaget biar ya. buka go away juga kan range-nya panjang ya, besar ya Yep. areanya. Maki dan Joy Joy. menjadi pilihan kali ini untuk Nile. Wow, cukup berani ya dengan banyaknya sisi juga Yap. yang dimiliki loh. Ya aku bisa bilang bahaya bahkan buat Alter Ego ya, karena mereka membawakan Joy di depan Ruby, ada juga Arlotnya, dan bahkan masih ada Vexana. Joy yang sekarang tanpa adanya immune control. Yap. Hanya dengan slow effect yang lebih dinetralkan. Alright. Dan kita akan melihat bagaimana apakah The Assassin's Prince ini ya, Nile, yang akan bisa mendapatkan kemenangan atau dengan adanya hero-hero yang versatile dari RRQ yang kembali ditunjukkan dan Cloud dari Skylar yang cukup ikonik. Oke. Nah, secara indeksnya sebenarnya untuk line up ratingnya dipegang Alter Ego, tapi eksekusi mereka sih yang akan menjadi misteri untuk kita semuanya lihat nanti dari Yep. game yang pertama. Alright, dan kita akan langsung melihat bagaimana keseruan game yang pertama untuk match yang kedua, pertemuan antara RRQ dan juga Alter Ego. Oke, ini dia match kedua kita di game yang pertama. Tapi sebelumnya, Kingdom, are you ready? Alter Jam, are you ready? Kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Dua tim dengan target yang berbeda, upper bracket atau playoff. Tapi ini akan menjadi salah satu penentuan juga karena memang waktu udah semakin sempit. Yep. Dan Alter Ego. Buset, nih Alter Jam di belakang nih orang-orang setia ya. Kingdom tuh buset deh. Hey, di bawah Skylar dan juga Hais. Duel ya. Damage-nya udah berasa, ini dia keunggulan dari Bruno. Ya, bisa dibilang dengan semakin lamanya mungkin untuk tim fight yang terjadi 1v1 seperti itu, volley shot dengan menambahkan stacknya juga bakal jauh lebih sakit dibandingkan dengan Cloud. Yap, secara head to head harusnya memang Wala, hitnya. memang jodoh, rezeki, maut, apa semuanya udah diatur. Udah. Mau orang yang gimanain juga kalau akhirnya buat kita. Betul. Kalau enggak ya enggak ya kan. Tapi ya bermain agresif kali ini sudah diperlihatkan untuk RRQ. Ada invade ke arah jungle yang ternyata memang sudah diantisipasi sama Alter Ego. Yap, itu dia satu orang tertinggal. 4 duluan. Apa akan bisa dilakukan dan Sutsujin menjadi korban. Yes, karena 4 duluan
dari Nile-nya. Dia bisa langsung electrifying beat, sementara Sutsujin yang gagal untuk invade, dia balik lagi tanpa adanya Tempest of Blade. Yap, dan jangan lupakan ya, ini temporal rain memang juga yang dipergunakan oleh Nile. Lebih mempercepat untuk penggunaan dari Crystal Leonin dia. Dan juga dengan Rhythm of Joy. Yap, ini awal yang bagus pastinya untuk Alter Ego. Benar. Apalagi dengan memanfaatkan hero-hero early mereka seperti Bruno-nya, Joy-nya juga yang cukup terlihat lebih unggul. Tapi untuk sementara ini kita akan melihat bagaimana nantinya kontes di area Turtle harusnya yang akan muncul. Ya, kalau kontes seperti ini biasanya ya, karena Yap. udah first blood duluan harusnya menang Alter Ego sih. Yap. Nah, Lihat level dari si Nile ya, kalau dia udah level 5 juga udah enak dia tuh. Level 5 lawan level 4. oke, udah sama-sama level 4. Idok masih bersembunyi, Nino sendirian langsung dihajar oleh Dairon tadi sepertinya. 3 player terlihat di area dari Turtle dan Owen sendirian mengganggu pergerakan Sutsujin dan sekarang hampir saja mereka tadi bisa memberikan sebuah gangguan yang begitu berarti. Namun untuk sekarang Avatar of Guardian yang membuat Owen kembali selamat. Oh Nino? Hei, ada pada selesai tadi seperti yang dikeluarkan sekarang Nedoram ya. Idok yang langsung diusir, langsung dikejar ke bagian belakang dan Idok menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dan Nile kembali menuju ke rekan-rekannya bahkan di tempat yang berbeda. Ninonya dengan satu ranking centrum di satu tornado semuanya dikeluarkan. Dan turtle-nya disecured oleh Roundel karena memang Sutsujin nggak mau kontes. Keadaannya tidak cukup memungkinkan sehingga mencari pertukaran saja nih ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Nile-nya. Ya, tapi bukan purple buff ya yang berhasil didapatkan oleh Sutsujin, hanya satu creeps yang didapatkan oleh dia juga dan Alter Ego. Mungkinkah ini yang memang mereka cari adalah bermain agresif dari awal untuk menekan jungler lawan. Cara untuk statistik bagi hero yang dipilih oleh Arkehoshi ini masih cukup bagus, masih dengan tren yang positif mereka juga. Yep. Tapi kayaknya memang zona bermain mereka di arah mid to the late game gak sih dengan Cloud dan juga Link? Ya, tapi 4 hero debut ini untuk Alter Ego, membawakan sesuatu yang baru memang Alter Ego. Harusnya ya, dengan ya keunggulan yang bisa mereka bawa juga. Sesuatu yang mereka bawakan kali ini ada sedikit angin segar tapi belum jadi jaminan juga. Yep. Sementara di arah top lane. Nah, depan umum tuh begitu emang. Pada umum. Ya, pada umum. It's talent prediction sendiri lagi. Kelas pulung. Nah, lagi. Ya, berarti memang ya, pulung bersama Alter Ego. Buset deh. Tapi ya, Purple Buff ini Wait. bakal rame. Ada satu ranking centrum dan Avatar of Guardian yang memang dikeluarkan pula di dalam pertemuan tersebut hingga membuat Dairon pun langsung terkapar lemas, tidak berdaya. Nedoram menyelamatkan Alter Ego. Dan itu skenario kombinasi skill yang memang terlihat dari segi draft ya. Raging Sandstorm plus Avatar of Guardian yang ngebuat dari Dairon di all in. Upaya pencurian karena Purple Buff masih belum berhasil tapi Om. Iya, tapi mereka berhasil tapi buat dapetin Dairon-nya juga ya tadi. Cuman ya, meskipun Purple Buff masih sempat buat di-secure, tapi kemenangan kecil tadi diambil oleh Alter Ego. Dan sekarang untuk next Turtle-nya ini jelasnya akan dikontes juga. Cuman ya, Owen dan juga Nino mungkin harus sedikit lebih bersabar karena mereka belum memiliki ultimate. Ini dia nih ya. Berdoa langsung dia. Ah, Ya, maghribnya sabar begitu tuh. Nino kawan. Dibalikin lagi, oke. Sementara sekarang Ninonya pergi lagi dengan satu Cyclone Eye. Udah dia naikin lagi tuh skusirnya ya. Masih bisa selamat. Masih Dan bisa selamat. lumayan buying time juga tapi masih belum ada nih. Inisiasi yang dilakukan sama Ido karena damagernya masih belum siap. Dan belum cukup harusnya. Tapi sekarang untuk efek sisinya, Avatar Guardian ready. Raging Sandstorm juga ready. Dan terlihat di minimap, ini Sutsujin tidak akan mengkontes Turtle ini. Oh Nino. Hei, kita pada berbeda Nino. Ada Avatar Guardian dan hampir saja mengenai ke arah dua player dan Nino masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut jauh lebih aman lagi. Final Slash dikeluarkan dan sekarang pergerakan dari Owen-nya ada di bagian belakang. Dan Aisyah masih free hit pula dengan satu blessing dari dalam dikeluarkan tapi Idok harus mencari satu titik untuk membuat dirinya jauh lebih aman lagi dan di tempat yang berbeda untuk Nino-nya mengamankan dari landing yang mereka miliki. Ya karena Sutsujin ini lagi-lagi dia tahu potensi untuk bisa melakukan kontes agak berat. Dan nyari space sebanyak-banyaknya, nyari farmingan yang memang bisa dimaksimalkan nantinya. Benar, karena percuma kalau memang ada Sutsujin di sana, mereka belum bisa memenangkan team fight-nya. Oke, tapi Dairon mencoba untuk bisa mengamankan ke arah beberapa player tapi Revitalize dari Owen. Ada lagi satu Emo Vendetta tadi menarik dan masih gagal. Wow. Gatot Kaca. Terlalu tebal memang, apalagi dengan Revitalize yang dibawakan tadi dan sempat di-pop untuk Owen juga. Namun sekarang untuk ruang gerak Sutsujin sepertinya bakal coba dibatasin juga nih Alter Ego. Bener, udah harus ditahan gak sih? Kalau enggak nanti bakal jadi bom waktu. Ini masalah ya jelas ya. Iya, lini belakang bisa diincar nantinya.
Jadi benar-benar kayaknya Sutsujin udah harus di screening balik, ditahan dulu pergerakannya. Karena memang dari hierarki yang lainnya mencoba untuk bisa membeli waktu bagaimana Sutsujin bisa dapetin farmingan. Yap. Dan first item untuk Skylar bukan ke Corrosion tapi langsung ke Demon Hunter Sword juga. Waduh, Nah, banyaknya juga tebal. Wih, sakit pisan itu ini. Nah itu dia tuh. Sakit banget. Keunggulan Bruno ya, kalau ketemu dengan Link, kalau Linknya memang ada miss movement, Yap, bisa langsung terpunish. Dan Nino. di depan yang lain, Nino langsung saja dikeroyok masa dan Nino sendirian. Tidak sempat tadi sepertinya kabur dengan ranking Sentrum yang dia miliki hingga membuat dirinya terkapar. Cukup di all in sebenarnya ya. 3 research ultimate tadi yang keluar untuk bisa menumbangkan seorang Nino. Sementara di arah top, ini udah ada bala bantuan juga. Owen tidak akan membiarkan Hai sendirian. Iya, tapi di mirror di bawah ya, Pak. Ya, di Miro di bawah juga ada pertukarannya. Lihat Golden Staff buat Skylar. Setelah kita melihat ada Demon Hunter Sword tadi. Dan Heist punya satu Berserker Fury. Nah ini nih, di Purple Buff akankah memang dikontes kembali untuk Alter Ego? Iya, dan Skylar S-nya sprint memang ya. Buset Kayaknya deh, udah pakai- S-nya sprint. Pakai Cloud emang selalu dengan sprintnya dia. Rata-rata ya. Karena kayaknya nggak ngelihat dari Purify juga tidak ada sisi pasti yang akan mengincar langsung ke dia. Jadi Jadi- kayak sprint aja nih, kabur-kaburan. Ya, sedangkan ada 2 Purify ya, yang pakai Rondel dan juga Heist. Nih. Jadi untuk Purify sebenarnya kalau ngelawan Arnold biasanya udah geser dulu nih, baru dipencet Purify-nya. Tergantung kecepatan atau refleks dari playernya juga. Oke, dan Turtle kali ini tidak akan dibiarkan harusnya, tetap akan diganggu juga walaupun chance untuk stealingnya lagi-lagi tidak terlihat karena Sutsujin di atas. Oke, perfect turtle kah untuk Alter Ego? Karena Dairen pun sudah mulai maju sedikit demi sedikit, tapi Sutsujin hadir di tempat berbeda. Ada Rondel di bagian belakang, akankah Dairen berhasil? Tapi ternyata tidak. Untuk kali ini Turtle-nya kembali berhasil diamankan oleh Naila, bahkan membuat Dairen pun langsung menghilang. Apa Turtle Guardian Gogo naik ke arah siapapun, tapi Idoknya tertinggal. Tapi untungnya masih bisa kabur dengan satu flicker. Oke, chain CC yang kebuat dari Alter Ego semakin kuat di dalam satu buah team fight. Low HP membuat dari RRQ pun harus mundur dan outer middle turret sekarang bisa dikantongi. Wow, di tempat yang lain Skylar sendirian. Skylar masih berjuang untuk bisa mempertahankan inner turret miliknya. Oh, I'm offended. I'm offended. Ada Skylar lagi di tempat yang lain, tapi sekarang harus berpindah tempat lagi karena terlalu berbahaya untuk bisa meladeni ke arah beberapa pemain Alter Ego. Tapi orange buff-nya dikantongin sama Skylar. Tidak berhasil dicuri dan yang dapat Skylar. Masih aman ya sebenarnya. Dan juga untuk topnya di sini masih dijalankan juga bagi Sutsujin. Tapi dengan poin kill yang sekecil ini sebenarnya Alter Ego mereka bermain dengan sangat bagus sekali. Dari early game tekanan mereka dapat juga dan gangguan mereka dengan adanya duo antara Gatot Kaca bersama dengan Khalid yang dipakai. Dan Kombonya ya. Iya, dan levelingnya Sutsujin coba melihat masih sama. Masih sama, masih bisa mengimbangi, tapi sekarang bisakah mereka mengimbangi dengan final slash tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Dairen, tapi Dairen yang masih berjuang sendirian di bagian berbelakang. Dan juga Patrol Guardiannya konekkan untuk sekarang masih gagal bisa mendapatkan ke arah beberapa player, tapi Rizya menjadi korban lagi. Mau coba untuk stop ke arah Nail tapi terlalu banyak cancellation, terlalu banyak yang harus dipikirkan karena Nino dan juga Owen ini siap nabrak. Sakit banget Waduh, Skylar. sakit banget. Aduh. Ngeri ya. Owen sakit banget itu badannya. Dan Hai sudah selesai dengan Malefic Roar. Sisi power yang akhirnya berhasil untuk menjadi sebuah ancaman nih buat RRQ. Ya, tapi tetap dari RRQ mereka belum bisa mengandalkan Sutsujin untuk join team fight-nya. Karena melihat bagaimana item dari pemain-pemain lainnya juga yang belum selesai. Nail nih biasa, Nail suka nih kalau 1v1 kayak begitu, dikejar-kejar tuh biasa itu. Oke, di tempat yang lain. Ada satu Tempest of Blade langsung dikeluarkan, bisa dia mendapatkan benar saja. Ada Sakit satu player banget. Rondel menjadi korban, tapi Ujin menjadi satu harga yang harus dibayar pula. Alter Ego masih memimpin. Yap, dengan satu hit terakhir Sutsujin I'm menghilang. offended dikeluarkan kembali dikeroyok masa bisakah dia Owen. bertahan, tapi Owen! Owen still survive tapi tidak untuk waktu yang lama karena tempat yang lain Nino mengusir 3 player. Oke, dan backupan dari Roundel yang tepat waktu dengan Netherrealm-nya. Ini membuat gagal bisa pick off, tapi dengan adanya free terhadap Lord ini akan menjadi pressure yang harus diterima oleh RRQ Hoshi. Yap, itu usaha penyelamatan yang luar biasa ya, Wait, wait. Netherrealm. Oke, Nino layaknya rumput dia tidak ketahuan. Aku adalah rumput. Nggak ketahuan loh dari situ. Muter-muter jadi Setonardo tadi. Cuek ya di situ. Cuek yang lain. Oke, ini levelnya masih bisa diimbangi ya. Sutsujin udah level 15 juga. Tapi ya kita akan lihat gimana nantinya Lord akan dioptimalkan potensinya dengan adanya Alter Ego yang sedang unggul. Menuju ke angka 6.000 gold lead Om. Ya, apalagi tendangan volley shotnya Heist ini sangat berasa.
Kayak dia udah punya item buat lifesteal-nya seperti Husklow, Berserker. Itu 2 item awal utama buat Bruno yang memang sudah selesai juga. Dan Glowing One bagi Rins ini apakah menolong untuk berhadapan dengan Khalid bersama dengan Gatot Kaca. Oke, ada 1v1 juga di arah bawah. Ngebuat ada lane jauh yang setidaknya dipegang dulu nih sama Sutsujin. Dan masih ada Nino juga di area tersebut hingga membuat semuanya netral kembali. Tapi di depannya berbeda, Owen ya sendirian masih cukup santai dengan badan sekuat itu. Owen bisa menghadapi dunia sepertinya. Iya, kena offended ya kan. Strong banget nih Owennya. Susah untuk bisa di instant burst soalnya. Karena memang damage-nya nanti akan diandalkan dari Sutsujin dan juga Skylar. Yep. Dan satu faktor untuk RRQ bisa bertahan sekarang adalah bagaimana Sutsujin akan memainkan nih lane jauh dan juga lane dekatnya dia. Karena untuk didorong ya ini bakal sulit lah untuk bisa menangkap mobilitas dari Link itu sendiri. Tapi tim fight kumpul juga ini sering dipaksakan. Alter Ego mereka tahu banget bagaimana winning condition dia. Ya udah tabrak aja karena lebih sering mereka melihat 4 daripada 5 pemain RRQ di satu titik. Iya, ini saking unggulnya ya. Levelnya Owen aja lebih tinggi dari levelnya Rins loh. Wah, mid laner kan. Mid laner dengan roamer, buset deh. Dan bayangkan ya tumbangin Owen aja itu sulitnya bukan main kan. Dia punya Revitalize. Ya. Di backup Netherrealm juga yang nggak bisa di cancel sama sekali. Yep. Dan Sutsujin kayaknya nggak recall sih dia, kayaknya recall beneran. Agak cukup lama ya, tadi agak sedikit ragu-ragu. Tapi kayak lihat damage dari Hais itu udah terlalu sakit, bahkan dengan Battle Mirror Image aja tadi Skylar 1 kali tendangan, sepertiga HP-nya hilang. Yep. Sutsujin juga tadi kalau nggak salah kena 3 kali deh. Hilang langsung. Hilang juga dia. Cukup tipis lah kalau ketemu dengan Bruno ya. Mulai di si Krikil kan. Aduh, si duri-duri ya. Ya ampun. Oke, dan masih coba untuk menanti Lord ya, karena pastinya lumayan susah nih untuk Alter Ego bisa menembus lini pertahanan dari RRQ Hoshi. 1400. Critical. 1400, 1200, 1400. Ya marksman dengan base HP-nya sekitar 3000-an juga ya. Bonyok ya. Ya kan? bonyok. Bonyok pasti. Tapi ya 20 second dan adu setup sekarang yang akan kita lihat dan nantikan ya. Siapa yang bisa lebih rapi juga. Karena kalau bicara soal adu setup dengan adanya Gatot Kaca, dengan adanya Khalid, ini lebih memungkinkan untuk Alter Ego yang lebih duluan buat start. Karena siapapun yang diculik atau siapapun yang memulai untuk tim fight, mereka punya 2 badan yang memang 2 badannya ini bisa sembari memberikan damage. Yep. Dan Alter Ego harus waspada sama lane jauh yang terus-terusan dipegang ya oleh Sutsujin, karena atasnya ini juga udah mulai didorong perlahan. Oke. Hey, ketahuan posisi dari Sutsujin dan membuat dirinya pun harus terusir dari area atas. Oh, ditunggu. Hey, ketemu sama Nino tapi sepertinya tidak. Nino lebih memilih untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Dan sekarang Lordnya harusnya menjadi milik dari Alter Ego tanpa ada gangguan. Tapi Owen masih ingin lebih mencoba untuk bisa mengusir Dairon untuk kembali bersama dengan rekan-rekannya. Nah, ini pemain-pemain dari Alter Ego, mereka punya posnya satu-satu ya. Nungguin kemana, pas ada Sutsujinnya ketemu sama Nino di rumput kanan, itu Lordnya langsung di all in. Yap. Jadi mereka mengisi rumputnya ini juga untuk mencari informasi kan. Iya. Memberikan info kepada yang lain, oh ini ada retributionnya, ya udah mereka bisa cepetin tadi untuk dapetin Lord juga. Dan Sutsujin masih tetap menjalankan lane yang memang bisa dijalankan dengan Link. Yap, dan sepertinya Nino juga mencoba untuk bisa memirroring apapun yang dilakukan oleh Sutsujin, tapi sama Fed dan jatah di-connect. Bahkan sekarang Owen pun masih bertahan dengan adanya satu Netherrealm. Tapi barusan final slash yang dimiliki oleh Dairon juga berhasil membuat Owen masuk jauh lebih dalam lagi. Dan Blessing 2 sekarang dikeluarkan di Skylar. Masih berhasil mengatakan damage-nya. Satu persatu pemain dari Alter Ego berhasil langsung diabarkan dan terjadwal sudah. Hais menjadi korban. Oke, satu buah kesabaran dari RRQ Hoshi. Mereka tahu momentum di saat Owen-nya menghilang. Mereka bisa tabrak, mereka bisa langsung mengincar lini belakang dengan waktu yang tepat, dengan damage yang sudah mulai terasa. Iya, tapi itu untuk numbangin Owen juga butuh bantuan dari damage turret, dari I'm Offended, dari Final Slash juga. Banyak store skill yang terbuang untuk RRQ Hoshi. Wait, oke. Dari pergerakan Nailnya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Final Slash langsung dikipas begitu saya. Sementara sekarang Dairon menjadi korban dan ada satu Winter Crown di dalam tubuh dari Nail. Tapi Nail tidak akan bisa bertahan dan tershutdown sudah. Backupan yang begitu manis, walaupun nama Vendor tadi nggak sempat kena sebenarnya, tapi critical damage Sutsujin benar-benar berhasil untuk bisa men-shutdown keberadaan dari Nailnya. 3-1-4. Dan ini sudah mulai kelihatan ya bagaimana power untuk Link sendiri. Yang terlihat sudah mulai bisa melakukan pick off demi pick off. Dan yang lebih berbahaya adalah Roundel, ini jangan sampai terpick off lagi secara gratis di belakang. Oke. Karena memang diincar ya. Karena kunci fight jangka panjangnya memang ada di Roundel juga. Ya. Kecuali kalau memang di barisan depannya seperti Gatot Kaca tadi itu bisa cepat banget buat bisa di pick off. Alright.
Dan kembali lagi kita akan melihat bagaimana kiprah dari Sutsujin ya yang Wait, I'm offended-nya ditarik lagi Wow, untuk Owen dia Owen. sendirian. Ada Nedoram tapi sepertinya masih berhasil sampai dan tidak. Karena Sutsujin, sang maut ada tepat di belakang tubuhnya. tadi dia yang ditungguin, sekarang dia yang nungguin. Dengan satu Avatar of Guardian yang ternyata tertebak juga arahnya kemana. Lagi-lagi one shot one kill. Wow. Dan benar ditungguin semuanya sih tadi. Yep. Untuk proses mendaratnya Gatot Kaca juga sudah dipredik tadi. Ya. Lihat bakal ke sana juga kan. Dan ini dia untuk 10 second tanpa badan, tanpa adanya Owen. Dari RRQ, meskipun mereka bisa nyepetin buat dapetin Lordnya ini, agak ada resiko kalau mereka mau ambil. Karena Owen sebentar lagi akan kembali respawn. Ya tapi belum ada Netherrealm nih. Oke. Nah, Oh, tapi cepet kayaknya juga. mereka berani aja nih Om untuk bisa maju ke bagian terdepan. Mereka lihat dari kejauhan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan Karelot tersebut. Dan sekarang waktunya Alter Ego lah yang harus bertahan. Dan Wah, ya. ini dia bekal bagaimana improvisasi dari RRQ Hoshi. Yang dimana dalam loose condition mereka bisa nemuin winning conditionnya. Iya, dan mereka dapetin tadi buat Lordnya dari goldnya yang langsung swing untuk mereka. Unggul jauh sekarang. Team Yep. fight yang rapi. Sini sebenarnya adalah jawaban buat RRQ Hoshi ketika mereka lagi diserang tadi. Yakin dan komit. Mhm. Itulah sebuah chemistry yang memang mahal. Susah juga bisa didapetin dari setiap tim yang ada. Dan ini terlihat di RRQ. Mereka tahu dan mereka mempercayakan. Ujin, kamu farming dulu. Kita sibukin yang lain. Betul. Dan kita fight di waktu yang tepat. Dan mereka mau gak mau kan tadi merelakan mid base turretnya mereka juga. Ya. Untuk harus pecah. Tapi itu dia untuk hasil akhirnya sekarang yang memang belum bisa kita lihat. Tapi menit yang ke-18. Ini ada Link. Witch. Nah, Idok bahaya banget I'm offended-nya. Bahaya banget Idok. Satu flicker tadi sudah dikeluarkan pula dan gagal seperti yang menarik ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Rondela dari bagian atas masih berputar-putar. Ada Lord yang sudah masuk. Naelnya masih mencari posisi dengan satu Eternal Guard tadi seperti ada juga. Ada satu Panas Lord tadi sudah dikeluarkan pula oleh Darren tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan Lord ditinggal sendirian. Yap, masih bisa di-clear tapi bayarannya adalah 2 base turret yang hancur kali ini. Gold lead yang sempat dipegang Alter Ego seketika direnggut oleh RRQ Hoshi. Yap, satu mid base turret ditukarkan dengan juga 2 base turret milik dari Alter Ego top dan juga mid. Dan sekarang untuk situasi yang seperti ini Alter Ego kalau mereka mau keluar mereka harus berani untuk melakukan pick off. Iya, karena udah menginjak ke arah mid to the late game kayak gini, decision lagi-lagi yang akan menjadi Yep. jawaban. Yap. Dan yang lebih mungkin ya untuk mempersulit Alter Ego adalah mereka nggak punya sisi pasti juga untuk menangkap Sutsujin. Dan itu berarti ya dia bakal bebas untuk bisa ada di dinding ya dengan Vince Voice-nya dia. Yap, hanya 2 kali ke pick off awal-awal aja ya. Abis itu dia licin banget. Ya 4.000 gold difference. Di dia doang. Di dia doang. nih. Investasi di 3.600 gold lead. Nah, Itu dia ya buat Sutsujin. Dan yang 1 menit sebelum next Lord. Dimana ini adalah Evolve Lord juga. Tapi untuk tim fight jangka panjang sih, bicara soal tim fight jangka panjang. Adanya Faramis ini jelas cukup merepotkan ya. Apalagi kalau sampai ada satu engagement yang salah dari RRQ, mereka misalnya fokus ke Gatot Kaca. Dan Gatot Kacanya ini survive. Nah itu bisa dibalikan sebenarnya buat Alter Ego. Tapi mereka harus mencari tahu cara bagaimana biar Gatot Kacanya bisa selamat nih kalau lagi ada di depan. soalnya tadi di backup Netherrealm juga nggak selamat ya. Emang bener-bener ada sinkronisasi dari RRQ yang ya udah targeting dulu nih Owen-nya. Mau pulang Avatar of Guardian juga ditungguin. Wait. Sama offended? Ditarik langsung I'm Jolin. offended Owen. Masih kuat. Masih kuat. Karena tadi ada final slash-nya juga nggak kena ya. Sebenarnya Owen-nya masih bisa kabur. Sambil menunggu juga nantinya Lord Evolve akan muncul. Yep. Ini ya untuk next Lord Evolve. Dari minimapnya memang Alter Ego mereka masih terlalu jauh untuk berada di bagian bawah. Wow. Dan kemungkinan bisa dicepetin sekarang. Tapi ingat ada Avatar of Guardian untuk Yep. enable tim. Nino? Waduh Nino yang di-crack bisa-bisa Nino sendirian. Quick send guard langsung dikeluarkan atau ternyata Winter Crown lah tadi terlihat tapi double kill berhasil didapatkan pula. Dimana tuh sekarang Alter Ego mendapatkan sebuah keuntungan begitu banyak. Dimana Dairon kehilangan juga dari immortalnya. Dairon bisa kan dirinya bertahan karena sekarang langsung dikejar habis-habisan. Tapi Dairon masih terlalu kuat. Dairon masih berjuang dan tidak bisa dan terwipe out. Dan itu dia satu Avatar of Guardian yang membuat Alter Ego memwipe out dan menuju ke arah straight push di arah tengah. Game yang pertama menjadi milik dari El Familia. Alter Ego! Mereka berhasil membawakan sesuatu yang berbeda, membawakan kombinasi yang begitu luar biasa dan membuat RRQ
masih tunduk di game yang pertama. Yap, enabler tadi dari Gatot Kaca Owen yang membuat tim fight terakhir bisa dimenangkan. Alter Ego, Winter Crown juga ada di sana. Dan bahkan akhirnya semuanya bisa masuk satu demi satu. NetherRealm dan juga efek sisi yang terlalu besar. Dan apakah ini juga menjadi satu tamparan? Sprint tidak menyelamatkan Skylar dengan Avatar of Guardian yang akhirnya membuat dirinya hilang di waktu yang krusial tadi. Bisa jadi sih sebenarnya, tapi tergantung preference player ya. Yap. Kalau buat sprint mungkin pede Skylar dengan sprintnya dia. Tapi ini efek sisi yang terlalu besar buat Alter Ego yang nggak bisa dihandle sama sekali. Dan juga ya Rhythm of Joy nih, tinggal nyanyiannya Electrifying Beats di tengah-tengah pemain dari Arkehoshi yang sudah tertangkap dengan Avatar of Guardian. Oke. Dan ini dia game momennya ya, Avatar of Guardian itu bagus banget. Dapat kan, Dapat semua. dapat semua. Terus yang tumbang pertama Skylar, kedua Rins, ketiga siapa lagi? Nempel semua, Idok. Betul. Terus ini daerahnya sempat hampir selamat ya, tapi dikejar abis gak dikasih pulang. Iya. Nailnya sampai ganti rapid push tuh. Dia ganti rapid push demi bisa dapetin Yes. si Dairon. Dan juga kayak upaya dari Sun Soo Jin mau potong minion tengah, ternyata belum berhasil. Gak bisa, terlalu banyak tadi ya. Yep. Terlalu banyak pemain-pemain dari Alter Ego yang memang sudah ready juga. Tapi ini dia, jawaban buat Alter Ego sendiri adalah memperkuat untuk roamer dan juga mid mereka. Dan terlihat Owen sekarang jangan ragu-ragu buat maju. Yap. Dan akhirnya di follow up. Betul. Dan akhirnya itu dia. Ini dia, Cih. Inisiasinya jadi nggak miss karena di follow up terus. Iya. Yap. Dan Owen berani banget ya, Om ya. Tapi menurut gue Gatot Kaca bisa hilang sih next gamenya nih. Eh. Karena dia ini yang blur banget tadi Gatot Kacanya. Di depan lama tumbang, di cover dengan Faramis. Yep. Bahwa Brittle Spell-nya hijau juga revitalize. Dan terlihat Om ya, kombinasi antara Gatot Kaca sama Khalid. Khalid ya. Males nanggepinnya, guys. Iya udah kayak lingkaran 1, ada lingkaran 2. Iya. Tambah mereka lagi bawa Faramis. Merekanya aman. Coba lihat tadi RRQ di dalam satu lingkaran tersebut. Buset Iya, deh. itu ada 3 loh tadi diinjak semuanya di tengah-tengah sana. Oke itu dia untuk game yang pertama. Dan kalau kita melihat player highlight tadi ya. Yep. Bagaimana progress buat Alter Ego Yes. sendiri. Dimana di early gamenya sebenarnya Alter Ego-nya mereka udah pegang kondisi ya tadi ya. Mereka dapatin misal dari turtle-nya. Mereka menangin juga team fight-nya. Yep. Buat Heist-nya sendiri di sini dia menjadi satu sosok gold lane yang sulit banget nih buat bisa di instant pick up juga karena dia udah punya Husklow bersama dengan Berserker. Nah, Wind of Nature. Ya, dan bahkan aku bisa bilang kayak Heist gak dapetin gangguan yang terlalu banyak di early game. Oke. Kayak bener-bener unggul dari awal yang akhirnya ya. Walaupun sempat direnggut ya, tapi momentum yang akhirnya diciptakan oleh Owen. Wah, ini membuat Owen melakukan adanya pembuktian. Pembuktian. Iya, karena kita mempertanyakan Betul. bagaimana Owen yang ternyata dari chemistry-nya masih belum blending. Tapi saat ini dia menunjukkan kelasnya. Dia Iya. menunjukkan kelasnya. Dengan item yang cukup unik tadi, ada concentrated energy yang dipakai dengan Owen. Terakhir ya kayaknya. Terakhir sendiri tadi buat itemnya dia. Dan ya untuk highlight kita tadi ya, first blood-nya tetap ya karena dari Sutsujin Fix Point sudah habis. Bisa langsung ditabrak dengan Electrifying Beats bersama dengan Rhythm of Joy. Lihat nih, tendangan buat Heist juga berasa banget loh buat di awal-awal. Dan memang dari Avatar of Guardian bersama dengan Raging Sandstorm. Ini 2 spell yang kalau kita nggak menghindar ya kita udah pasti kena di tengah. Jadi lumayan nge-distract pemain untuk bisa langsung kabur. Ini kayak momen akhirnya Owen-nya tumbang, tapi kayak ngelihat Owen. Jadi diselamatin gak sih? Tapi berapa research tadi buat Owen bisa ditumbangin ya? Iya banyak banget resource-nya yang kebuang tadi. Cuma demi dapetin satu Owen. Yep. Dan itu sering kita lihat kan. Dan pada akhirnya di saat udah nggak ada Owen-nya, nggak ada tarik. source, ditarik. Ditarik. Dan ini hampir lagi nih, hampir bisa selamat. Untungnya ada Final Slash dimasukin lagi, jadi dia terima dua damage dari turret dan juga base sama turret tuh bahkan tadi itu. Iya, dan di sini pinter banget loh dengan Blazing Duet menjadi satu trigger utama. WON digunakan, link masuk Om. Ya, blinknya kayak tinggal bersih-bersih ya. Bersih-bersih udah. Dan terlihat hampir unggul tadi buat Arkehoshi. Ini lagi-lagi nih, Owen-nya ditarget di awal waktu dia lagi mau kabur dengan Avatar of Guardian-nya. Itu di sampingnya udah ada Sutsujin yang nunggu. Betul-betul turun dia. Udah siap, udah siap. Tapi ya satu momen ya. Ini meta patch yang sekarang dilompatin Avatar Guardian, ditarik. Udah selesai di sini. Iya, semuanya terjebak di dalam area dengan Shadow Stampede, terus tersetrum dengan Electrifying Beat. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Iya. Daironnya juga dikejar abis sih. Ya, kan? Mana itu di area Reaper lagi ya. Iya. Ada di setrum-setrum listrik, area air. Wah, konduktor itu bagus. Benar. Menghantarkan listrik ngeri Om. Bisa gitu ya. Benar, konduktor. Iya Atau sih. kalinya main air di sana kan tadi. Iya Om. Kan air.
Benar. Jadi lumpur dia Om Pasir ketemu. Oke, dan kita akan melihat untuk post game kita sih. 13 dan 14 orange buff, purple buff ini masih dipegang RRQ Hoshi. Karena banyak pertempuran untuk RRQ yang memang mereka gak pengen engage di early game. Kita lebih sering melihat Sutsujin split untuk bisa menjalankan lane yang jauh, meninggalkan objektif berupa turtle yang diambil semuanya oleh Alter Ego. Ya, tapi tim fight besarnya sih ini memang jadi kendala tersendiri ternyata ya. Karena heavy CC banget ya. Kayak dari Raging Sandstorm, dari Avatar of Guardian-nya. Beda sama RRQ Hoshi yang dimana sisi power mereka, Final Slash dan juga I'm Offended itu kayak ultimate-nya kan gak terlalu lama cooldown-nya. Tapi kayak harus bener-bener presisi gitu loh. Ya, kalau sampai miss sekali ya mereka harus mundur dulu ya. Iya. Agak reset sedikit. Nah, ini dia untuk item build yang kalau kita lihat tadi Sutsujin memang ada di angka 20.000 gold ya. Tapi lebih ke udah ganti item aja dia. Immortal, Rose Gold ada di sana. Mungkin udah Nature next-nya. Tapi ya Nino di sini. Mungkin dengan Khalid yang dipakai buat Nino juga ya. Satu Thunder Belt jadi jaminan juga dan bahkan Winter Crown menjadi equipment penyelamat sih kalau aku bisa bilang. Rondel punya Winter, Owen punya Winter. Ini Terus juga kayak memang akhirnya Khalidnya role-nya jadi initiator duluan ya. Iya. Makanya dia punya Quicksand Guard, dia punya Winter Crown. Makin Iya. lama lagi dia bisa bertahan. tuh kayak udah nipu aja nih buat musuhnya. Kalau Iya. dia udah pakai Winter sampai ke Quicksand Guard, kan nggak bisa diganggu. Udah enak deh. Meditasi dia, Meditasi dia tengah-tengah. gak bisa diganggu. Iya, Iya. apalagi ini Nino nih suka di tengah-tengah player juga. Dan berarti itu seperti keputusan panitia ya, tidak dapat diganggu. Waduh, technical meeting tuh biasa tuh ada yang gitu-gitu tuh. Tapi keputusan panitia mutlak soalnya, Iya. tidak bisa diganggu gugat ya. Sama Oke. lomba pidato. Tapi, dalam keadaan under lihat bagaimana 962 di 1 menit. Bisa begitu Ujin. Karena memang makan semua sih. Iya, kayak dia kan memang nggak mau ambil turtle-nya kan. Iya. Waktu progres ambil turtle di delay dengan RRQ Hoshi. Tapi ya ada momen di mana memang bisa dipegang juga buat Alter Ego. Iya. Momennya kan di awal tuh. Sampai dengan satu tim fight terakhir waktu tumbang si Owen 2 kali Yep. di base yang sana baru itu naik ke atas nih buat RRQ Hoshi. Cuman sayangnya turun lagi karena satu Avatar Guardian. Ya, Jadi Owen 2 kali terpick off, dia balas sekali selesai ternyata. jadi battle of momentum sebenarnya ya. Dan juga terlihat untuk game yang cukup alot RRQ Hoshi bisa bertahan karena dari awal juga udah lumayan ketekan. Tapi nggak masalah. Ternyata Alter Ego punya jawaban dengan momentum yang mereka pegang. Coba lihat itu. RRQ tadi kalah dalam posisi mereka lagi kaya-kayanya. Iya, Ini bisa gitu ya. Ini benar-benar apakah memang minggu ke-7 bakal terulang lagi di minggu yang ke-8 ya? Kan Waduh. sama-sama di hari yang kedua juga. Bisa jadi. Iya, Benar. Bisa jadi. Main blown, plot twist, Iya. keluar semuanya. Saya sebenarnya kalau prediksi udah pasrah sih, udah kayak ya udahlah ya Ya gitu. Ya, karena emang akhirnya ini jadi kejutan-kejutan lagi apalagi dengan tersisa 2 minggu terakhir ya. Ya, apalagi kita bisa bilang lawannya Alter Ego memang yang kuat-kuat semuanya. Nah, kalau mereka bisa ngelewatin satu battle seperti ini udah enak banget buat Alter Ego. Chance mereka buat lolos ke babak playoff aku bisa bilang ini besar nanti. Tiba-tiba ada cahaya Iya. terang Wah, kan. cahaya. Wah. Yang tadinya wah kayak wah ini pasrah nih lawannya Alter Ego kuat-kuat semua. Oh menang. Nah, Bisa lolos ternyata. ngebus pastinya kan. Iya. Tuh. Oke. Karena gimana ya? Ini adalah bentuk nyata dari permainan Alter Ego kalau lagi emang connect aja semuanya. Kayak Ya. begini loh mereka cara mainnya. Bisa sekuat itu.